CPL-nya masa mampu mengkaji, menganalisis apa tujuan nikah, apa hak nikah, apa kewajiban nikah. Setelah itu mahasiswa harus mendapatkan bekal ilmu tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri. Nah, sebelum masuk ke hak dan kewajiban, perlu kita bahas tujuan pernikahan. Dulu sudah kita sampaikan bahwa nikah itu suatu yang sakral, suatu sunnah Nabi, suatu amal baik, dan punya tujuan mulia. Coba baca apa tujuan pernikahan? Memenuhi kebutuhan manusia. Memenuhi kebutuhan manusia. Manusia butuh makan, butuh kuliah, butuh kawin, butuh anak. Itulah kebutuhan manusia. Nah, manusia itu makhluk yang utama, maksud yang ditanggung oleh Allah, dan dia punya kebutuhan. Butuh segala-galanya, butuh harta, butuh kasih sayang, butuh wanita, juga butuh butuh anak, dan lain-lain. Yang kedua apa? Membangun rumah tangga. Untuk membangun rumah tangga. Ya apa? Saya kuliah itu biar siap mengalami masa depan, siap bekerja, siap menikah, siap membangun rumah tangga, siap punya anak. Nah, ini bagian dari latihan pendidikan. Yang ketiga, Untuk meningkatkan ibadah. Ini yang penting. Sejak awal saya sampaikan bahwa nikah tujuannya tidak untuk senang-senang, tidak untuk nafsu, tidak untuk hubungan biologis, tapi untuk ibadah. Bekerja ibadah, menikah ibadah, kawin juga ibadah, merawat anak juga ibadah. Nah, banyak ibadah di sini. Itu namanya tujuan pernikahan. Yang keempat, urut. Ini sudah ada itu. untuk mendapatkan keturunan. Aiyah, keturunan. Apa mau hidup tanpa keturunan? Nah, sekarang di marak apa without children atau child free. Ada dua versi. Without children itu tanpa anak atau child free. Tidak mau anak. Tanpa anak atau tidak mau anak ini berkembang di Eropa. Karena anak itu dapat mengganggu, ngasih nafkah, ribet, nggak bisa pacaran selamanya, nggak bisa honeymoon, banyak gangguan. Dia ingin bebas hanya dua pasangan. Yang terakhir, Agar kenal samara. samara ini. Ini saya temukan baru tadi pagi. Kalau samara udah biasa, saya kira mau ada warahmah. Tapi ini samara, sama-sama meraba kesalahan. Betul kan? Merevaluasi diri, karena kemarin itu perlu evaluasi diri, perlu apa ya? Introspeksi diri. Kalau tidak mengintrospeksi, semuanya ingin menang sendiri, kacau. Pasti gubah. Seperti info hari-hari ini. Ada kan artis kita yang majukan sudah cerai, laki-laki, dan dia presenter kondang, ya kan? Kita nggak boleh sebut namanya. Tapi tahu kan? Presenter kondang ujung-ujungnya mengajukan gugatan kurangnya apa? Harta melimpah, tenar, public figure, suami istri semuanya public figure, tetapi mengajukan. Kenapa? Kurang meraba-raba. Meraba ini diartikan pasti dia introspeksi diri, mengalah. Kalau egois ya sudah. Nah, setelah tujuan pernikahan, kita kembali ke hak dan kewajiban. Ini saya gambarkan seorang suami yang tegar. Suami tanggung jawab. Dia punya hak. Hak itu apa? Hak itu yang diterima. Kewajiban yang disampaikan. Hak itu didapatkan, kewajiban diberikan. Ada 3 hal utama yang harus dimiliki oleh seorang suami. Jadi suami juga manusia, dia butuh butuh kebutuhan terpenuhi, bukan makan, minum, biologis, nafsu, dan lain-lain. Dan inilah haknya suami. Urut. Nah, situ yang ke-6. Satu apa? Ditaati. Apa itu ditaati? Diharga, dipatuhi. Dipatuhi atau dihargai. Suami kalau dihargai itu tenang. Semua kebutuhan istri terpenuhi. Karena istri merasa dihargai. Kalau orang Jawa bilangnya diuangkan.
ya kan? Diumumkan. Orang kalau diumumkan akan menghargai. Pimpinan dihargai rakyat, semua keinginan rakyat akan dipenuhi. Itu hukum alam. Tapi kalau pimpinan nggak dihargai rakyat, nah, habis rakyat. Paham ya? Nah, sebaliknya, kalau suami dihargai oleh istri, nah, jangan minta makan, jangan minta minum, minta rumah dikasih, minta mobil dikasih, minta anak dikasih nggak? Dikasih. Nah itu kalau suami minta. Selanjutnya apa? Dijaga kehormatannya. Dijaga kehormatannya. Apa maksudnya dijaga kehormatannya? Dijaga kehormatannya, dijaga rahasianya, dijaga wibawanya. Karena banyak perempuan terkutuk dianggap tidak baik karena tidak bisa menjaga kehormatan suami. Contohnya siapa? Ada 2 contoh. Satu, istrinya Nabi Nuh, ya kan? Istri Nabi Nuh itu berani menyatakan bahwa suami saya stres, suami saya gila. Karena apa? Di daratan kok bangun perahu, paham ya? Padahal itu gurun pasir, nggak mungkin ada air datang, paham? Bu Nuh, itu suami mengapa membangun perahu? Padahal ini masa kemarau dan di darat, kecuali di Bengawan Solo, di daerah pesisir Pantura itu baru wajar. Nah ini di daratan hamparan pasir kok bangun perahu. Memang sebenarnya itu stres gila. Itu kata istri Nabi Nuh. Yang kedua istri Nabi Lut. Istri Nabi Lut itu menganggap bahwa suaminya itu apa ya? Dia tidak mengerti kaumnya, karena kaumnya suka homo atau suka lesbi. Kaum Sodom itu kaum homo. Darahnya pada homo, tapi Nabi Nuh tidak mengikuti seperti kebiasaan kaum. Yang ketiga, lanjut, urut. Menuruti kebutuhan suami dan rekan. Ini. Betul kan tadi kan? Kebutuhan suami jika terpenuhi aman. Dan suami punya hak. Saya sebagai suami punya hak untuk dituruti kebutuhan saya. Rumah bersih, baju sudah tersetrika. Ini kalau saya nggak diturutin istri bahaya. Karena bahasa pulang kerja, pulang aja harus cuci sendiri, ya kan? Kita sendiri. Tapi itu kalau bermasalah, kalau menyimpang dari hak dan kewajiban suami. Karena istri sudah tahu wajibannya dan saya punya hak. Hak saya apa? Saya begitu mau kuliah ready. Karena ready, baju ready. Tanpa mencuci, tanpa menyetrika. Tadi pagi jam 8 istri tolong siapkan baju batik sama songkok sama celana. Ready, saya mandi, sudah siap. Saya pakai berangkat. Itulah hak suami. Paham? Nah, nanti kita juga bahas kewajiban suami. Nah, ini beliau suami yang ideal. Sama kan gambarnya? Sama kan? Nah, ini tipe orang yang ideal. Saya bawa beliau dari Bangladesh. Ini Bangladesh. Dia sedang suami yang tanggung jawab. Nah, apa urut? Memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal. Nah, memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal. Lanjut. Menjaga istri dari dosa. Lanjut lagi. Sikap adil. Yang keempat. Memberi kasih sayang kepada istri. Nah, ini semua baik apa tidak ini? Baik semua ya. Suami yang ideal sesuai dengan prinsip Islam harus memenuhi 4 kriteria ini. Memberi nafkah, memberi pakaian, memberi rumah. Istri tak berikan rumah 4, tak kasih nafkah per hari, tak kasih pakaian, apa yang dia mau. Nah, suami juga harus menjaga istri. Tidak boleh menghibah, tidak boleh gosip, tidak boleh mencuri, tidak boleh memasukkan lelaki lain yang tidak mungkin. Betul ya? Ada nggak? Banyak hidup sekarang itu, zaman sekarang ya, banyak perempuan yang ditinggal oleh suaminya kerja, tetapi memasukkan laki-laki lain yang bukan muhrimnya. Mengapa saya mengatakan banyak? Karena itu sudah sunnatullah. Rasul memprediksi ketika Isra Mi'raj banyak orang ahli neraka itu para perempuan. Rasul kaget, loh kok bisa?
Kan perempuan itu kan lembut, perlu disayangi. Kok jumlahnya banyak? Jawab Jibril, betul ya Rasulullah. Karena umatmu ini kebanyakan yang perempuan. Perempuan itu banyak jumlah dan kebanyakan memasukkan laki-laki yang bukan anaknya dan bukan muhrimnya. Nah itu terus. Nah, termasuk isu yang kekinian, gugatan cerai yang dilayangkan oleh artis itu, datangnya itu. Jadi suaminya kerja, istri di rumah, memasukkan orang yang tidak muhrimnya. Paham ya? Anak pun juga nggak muhrim, karena anak kandung. Oke, itu ya. Suami harus menjaga istri dari dosa, adil. Adil itu ya kalau dia makan soto, istri makan soto. Dia makan sate, istri makan sate. Jangan sampai istri makan tengkleng, saya makan tengkleng, istri makan tempe penyet. Itu tidak adil. Nah, adil itu untuk sendiri apa untuk yang lain? Kayak saya. Sekarang hak istri. Yang baca laki-laki. Laki-laki biar besok mensikapi istri, oh istriku punya hak ini. Satu apa? Mendapatkan mahar. Mendapatkan mahar. Dan siap mahar? Insya Allah Pak. Insya Allah harus bekerja. Yang kedua? Mendapatkan nafkah baik lahir maupun batin. Alhamdulillah. Mbak siap-siap nanti dikasih nafkah yang batin. Dikasih gelang, dikasih emas, dikasih beras, dikasih pakaian, dikasih rumah, dan dikasih Yang ketiga, Menjaga dan mendidik anak. siapa yang ngomong tadi? Urutan ya? Menjaga dan mendidik anak. Menjaga dan mendidik Hah? Itu hak istri ya? Ya. Oh iya. Menjaga anak itu kalau orang nggak ikhlas itu tidak beban. Padahal menjaga itu kenikmatan bagi ibu. Ibu punya jiwa keibuan itu kalau sama anak seperti itu. Kita gambarkan seperti beruang sama anaknya. Paham ya? Ini kalau dia lagi bermanja, dikasih sayang itu seperti beruang sama anaknya, berbuli-buli. Nah itu kan ibu sama anak. Ya, ibu itu senang menjaga anaknya. Coba bayangkan kalau ayam itu punya anak banyak ya, diganggu oleh anjing. Umumnya anjing sama ayam kalau perang menang mana? Menang anjing kan? Nah tapi ini kalau anaknya diganggu oleh anjing, kira bagaimana? Nah ibunya akan membela. Karena ibu itu punya hak menjaga anak tulus, disusui, disuapi, disekolahkan, TK disisir rambutnya sampai nikah pun seorang ibu masih punya hak menyayangi anak. Lanjutnya, Mematuhi suami dan menjaga kehormatannya. ini hak ya. Mematuhi suami dan menjaga kehormatannya, hak istri. Enggak. Kewajiban. Ini kayak kewajiban. Iya. Kalau dapat mahar itu iya, hak. Tapi ada yang salah ini. Mendapatkan mahar oke, mendapatkan nafkah oke. Kalau menjaga dan mendidik anak itu cenderung kewajiban. Tapi kita bisa artikan ini ada yang salah. Kita artikan istri juga punya hak mendidik anak. Karena banyak sekali ketika kasus perceraian, ya kan, ribut di goro gini dan ribut di hak pengasuhan, itu seorang istri ingin mengasuh anak, ya kan? Saya nggak mau kehilangan anak saya. Ini saya hamil 9 bulan, melahirkan dengan penuh perjuangan, ketaranya nyawa. Begitu lahir, ya kan terjadi konflik perceraian. Suami minta hak asuh anak. Kira-kira seorang ibu bagaimana? Menyerahkan atau menolak? Menolak. Karena istri atau ibu punya hak untuk mendidik anak. Itu kalau anak masih balita atau 2 tahun. Tapi kalau sudah dewasa boleh memilih. Anak boleh memilih antara ikut ayah atau ikut ayah, cenderung ke hak. Karena kita hak. Lanjut. Kewajiban istri yang pertama taat pada suami. Yang kedua, Mengikuti tuntunan suami. yang ketiga, urut. Menjaga diri saat suami tidak ada. Betul nggak ini? Dari ketiga ini istri harus taat pada suami. Betul? Setuju? Mbak setuju nggak?
Ada nggak istri yang taat? Yang ngomel-ngomel. Cek di lingkungan kalian atau bapak ibu kalian, siapa yang paling banyak bicara? Bapak atau ibu? Ibu. Nah, yang punya kakak ipar, yang punya kakak sudah menikah atau punya bude yang sudah menikah, tante, suami istri itu siapa yang paling cerewet? Nah, siapa banyak komentar? Meskipun itu tuh cerewet, banyak ngomel, tapi harus taat sama suami. Suami itu sudah mempertaruhkan segala-galanya, jiwa dan raga. Siang dan malam bekerja mencari harta untuk istri. Itu saya nggak bekerja di rumah dengan 7 anak. Nah, saya sebagai suami harus tahu diri. Nah, begitu juga istri harus tahu diri. Oh iya, saya di rumah nggak kerja, nggak apa-apa, nggak kerja, nggak mesti apa-apa. Kewajibannya harus taat sama suami. Oke? Kalau nggak taat, konsekuensinya berarti istri yang tidak baik. Jangan sampai ya. Jangan sampai mahasiswa HES besok lulus setelah menikah ada kabar di pengadilan agama. Pengajuan gugatan. Jangan sampai. Kalau bilang tidak. Yang kedua ini. Itu enak. Kita kasih solusi ya, kasih solusi dan saran. Besok bisa dipraktekkan. Kalau sudah nikah, kemanapun suami pergi, ikutilah. Asal satu, tidak mengajak masuk ke lubang, ya kan? 2, tidak mengajak masuk ke api. Api itu sesuatu yang dosa, lubang itu yang menyesatkan. 2 hal ini, insya Allah aman. Orang Solo, suaminya ke Jakarta, ajak ke Jakarta, ikutilah di mana pekerjaan suami. Karena suami itu harus kerja lelah ya, itu butuh istirahat, mengembangkan otot, mengembangkan saraf. Dengan cara apa? Ya ketemu istri, ketemu anak. Tapi kalau pisah, istri di Solo, suami di Jakarta, bahaya. Yakin, saya garansi, tidak akan bahagia. Apalagi tahun sekali baru pulang, 6 bulan sekali baru pulang, sebulan sekali baru pulang. Jangan sampai. Saya sudah punya banyak pengalaman, baik saya sendiri maupun teman-teman yang lain. Yang terjadi perceraian, tidak harmonis, keretakan, itu karena pisah. Baik seminggu, sebulan, setahun. Dalam Islam, dimanapun suami tinggal, ikutilah. Rasulullah itu juga di Mekah, Khadijah di Mekah. Oke? Rasulullah ke Madinah, Khadijah ke Madinah, dan semua istri Nabi di Madinah semua. Nah, saya bisa gambarkan jika di lingkungan kalian ada orang yang bisa sama istrinya karena pekerjaan jauh atau LDR ya. Yang terakhir menjaga diri saat suami tidak ada. Ini penting. Oke, sudah selesai. Itu hak dan kewajiban. Istri punya hak, suami punya hak. Istri punya kewajiban, suami punya kewajiban. Nanti menjadi sama-sama bahagia, sama-sama susah. Susah bersama, bahagia bersama. Itu namanya konsep rumah tangga yang ideal. Nah, ini bekal untuk masa depan. Ya, meskipun semester 4 nggak apa-apa. Jadi prodi HES itu memilih mata kuliah ini untuk bekal mahasiswa, karena akan terpakai di besok, akan terpakai. Ya, ekonomi itu berhubungan dengan rumah tangga. Ya. Ekonomi akan naik signifikan kalau rumah tangganya tenang. Oke? Ekonomi akan jatuh ke lembah paling rendah kalau rumah tangganya banyak cekcok. Cekcok itu karena tidak ada yang mengalah, tidak tahu hak dan kewajiban. Oke, mungkin itu. Ada pertanyaan? Satu saja, silakan. Kemarin ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau suami itu beda persepsi, beda tujuan? Suami mau A, istri B. Nah, ini bagaimana cara mengkompromikan? Nah, itu yang mari. Monggo, ini saya serahkan ke mahasiswa. Kalau ada pertanyaan, tanyakan.
Silakan. Kalau tidak ada, paham semua? Paham ya? Paham, oke. Kalau sudah paham semuanya, alhamdulillah. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa kuliah mempresentasikan hak dan kewajiban suami istri. Jadi KPL yang kita susun sudah terpenuhi, oke? Dan mahasiswa sudah paham kan? Sudah paham teori tentang hak dan kewajiban. Tinggal kalau prakteknya? Nunggu sampai siapa Pak? Ini buat siap finansial, siap gak apa. Ini pun juga diajarkan di madrasah level aliyah SMA diajarkan, karena tidak semua lulusan SMA lanjut ke studi perkuliahan, ya kan? Pada lulus SMA kalau perempuan langsung nikah ada. Bekal ini untuk menuju kesiapan menikah, meskipun dia di level SMA. Lah ini sudah level mahasiswa. Oke, semoga sudah siap. Dan besok kalau nikah tiru prototip Pak Mutaifin. Oh iya, bisa diajarkan begini. Nah, tema-tema yang tentang talak, rujuk, li'an jangan dipakai ya, jangan dipakai, dibuang aja itu. Itu pengalaman pahit semuanya, ya. Oke, saya kira itu. Terima kasih pada pertemuan pagi hari ini. Semoga ada berkah dan hikmahnya. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai.